Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu kepada Tisna. Silakan untuk bisa memimpin doa. Di tempat duduk siap berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Terima kasih Tisna. Selanjutnya Ibu minta tolong dilihat kanan kiri, depan belakangnya. Siapa yang tidak masuk hari ini? Hadir Semua. Bagus sekali. Nah, coba sekarang Ibu minta tolong untuk berdiri terlebih dahulu. Silakan bisa dirapikan terlebih dahulu ya anak-anak bajunya. Ya, Bu. Sudah? Sudah. Baik, selanjutnya di sini Ibu ada ice breaking terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran. Nah, di sini anak-anak nanti tinggal menjawab saja ya. Ibu contohkan terlebih dahulu. Kelas 6, anak-anak menjawab. Siap. Siswa kelas 6, apa kabarnya? Anak-anak menjawab lagi. Baik. Bisa dipahami? Bisa. Baik anak-anak, apabila sudah paham, kita langsung saja ya. Kelas 6. Siap. Siswa kelas 6, apa kabarnya? Baik. Siapkah kalian untuk belajar? Siap. Lanjut terlebih dahulu ya anak-anak. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Pusaka supaya kita mempunyai jiwa cinta tanah air. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya, sampai akhir menutup mata. Baik, terima kasih anak-anak. Silahkan bisa duduk kembali. Terima kasih, Bu. Ya. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke pembelajaran, ibu-ibu ada pertanyaan terlebih dahulu yang pastinya anak-anak tidak asing dengan pertanyaannya ya. Nah, coba anak-anak pasti tahu ya agama apa saja yang ada di Indonesia. Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Konghucu. Benar sekali anak-anak, kita semuanya ya. Selanjutnya, apakah anak-anak mengetahui jenis budaya seperti tari, alat musik, pakaian adat? Pernah mengetahui? Pernah. Coba sebutkan contohnya satu saja, tidak apa-apa. Tari kecak, Aku kebaya. Iya, benar sekali anak-anak, berarti sudah pintar-pintar semuanya mengenai materi hari ini. Nah anak-anak, jadi pada pembelajaran kali ini tujuan pembelajarannya yaitu mengolahraga amplop mengenalkan budaya dan agama di Indonesia. Anak-anak dapat menentukan keberagaman budaya dan agama dengan benar. Kemudian melalui kartu toleransi keberagaman, anak-anak mampu menentukan sikap toleransi keberagaman budaya dan agama di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat dengan tepat. Nah anak-anak, sebelum mulai pembelajaran, apakah sudah siap semuanya untuk mengikuti pembelajaran? Siap. Baik sekali. Baik anak-anak, sebelum Ibu membahas materi pada pembelajaran hari ini, Ibu akan membentuk kelompok terlebih dahulu. Nah, Ibu akan membagi kelompok menjadi 5 kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 5 peserta didik. Nah, silahkan nanti setelah Ibu bagi kelompoknya bisa berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nantinya anak-anak akan mengerjakan LKPD yang telah Ibu bagikan. Kemudian setelah mengerjakan LKPD, nantinya anak-anak bisa mempresentasikan di depan kelas. Nah, sebelum itu Ibu akan membagi kelompoknya terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Nah, untuk kelompok 1 ada Yana, Krisna, Alfi, dan juga Amanda. Kemudian untuk kelompok 2 ada Anggun, Intan, Hidayat. Nah anak-anak, sekarang Ibu minta untuk dapat berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ibu. Sudah anak-anak? Sudah. Baik, apabila sudah, Ibu akan membagikan LKPD terlebih dahulu ya. Ya, Bu. Satu.
adik-adik? Sudah. Baik. Nah, di sini Ibu akan menayangkan video pembelajaran mengenai menghormati perbedaan budaya dan agama dalam kehidupan sehari-hari. Tolong diperhatikan ya anak-anak. Ya, Bu. Baik anak-anak, setelah mengamati video pembelajaran yang telah Ibu tayangkan tadi, coba di sini jawab pertanyaan dari Ibu. Nah, berdasarkan video pembelajaran tadi, ada yang bisa menjelaskan apa itu budaya? Saya. Ya, silakan Amanda. Jadi budaya adalah cara hidup dan kebiasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok, Bu. Iya, benar sekali Amanda. Selanjutnya, apa saja keberagaman budaya yang ada di Indonesia? Siapa yang bisa? Ya, silakan Krisna. Keberagaman budaya itu ada rumah adat, pakaian adat, alat musik daerah, tarian daerah, bahasa daerah, dan lagu daerah. Iya, benar sekali Trisna. Selanjutnya, adakah yang bisa menjelaskan apa itu agama? Saya. Ya, silakan Yana. Agama adalah ajaran tentang kepercayaan dan cara beribadah pada Tuhan. Iya, benar sekali Yana. Terakhir, apa saja agama-agama yang ada di Indonesia? Ya, silakan Novi. Ada agama Islam, agama Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Iya, benar sekali anak-anak. Berarti anak-anak sudah mengamati video pembelajaran tadi. Nah, di sini gua akan menjelaskan ya mengenai video pembelajaran yang telah kita lakukan. Benar yang dikatakan Amanda, budaya itu adalah cara hidup atau kebiasaan yang dimiliki oleh suatu kelompok orang. Nah, keragaman budaya di Indonesia itu ada rumah adat, pakaian adat, alat musik daerah, tarian daerah, ada bahasa daerah, dan juga ada lagu daerah. Nah, kemudian apa itu agama? Benar sekali ya tadi yang disampaikan itu agama adalah aturan tentang kepercayaan dan cara beribadah kepada Tuhan. Nah, agama di Indonesia itu ada 6 anak-anak. Yang pertama ada Islam, tempat beribadahnya di Masjid. Kemudian Kristen, tempat beribadahnya di Gereja. Katolik, tempat beribadahnya Gereja. Kemudian Konghucu, tempat beribadahnya Kelenteng. Agama Hindu, tempat beribadahnya Pura. Dan terakhir Buddha, tempat beribadahnya Vihara. Kemudian anak-anak Ibu akan menampilkan alat peraga mengenai amplop mengenal ragam budaya dan agama di Indonesia. Nah, anak-anak, di sini ada amplop mengenal ragam budaya dan agama di Indonesia. Ada rumah adat, alat musik daerah, pakaian adat, tarian daerah, dan juga agama beserta tempat beribadahnya. Nah, nanti masing-masing kelompok bisa maju ke depan perwakilan kelompok saja, mengambil satu-satu dari kelima amplop ini, kemudian dibagikan kepada anggota kelompoknya. Silahkan bisa didiskusikan. Misal rumah adat itu ada gambar, nanti didiskusikan nama rumah adatnya apa dan juga tempat daerah asalnya itu di mana. Silahkan masing-masing perwakilan kelompok bisa maju ke depan. Itu. Baik anak-anak, apakah sudah? Sudah. Ya, Ibu minta untuk kelompok 1 terlebih dahulu bisa maju ke depan. Ibu. Ya. Nah, coba itu kan ada beberapa kartu, ada gambar-gambar ya di situ ya. Silakan bisa kita mulai dari Amanda dulu. Yang pertama ini gambar rumah adat, namanya rumah gadang, berasal dari Sumatera Barat. Ya, dan sekali Amanda. Selanjutnya Opi. Ini adalah gambar agama Islam, tempat ibadahnya di masjid. Ya. Baik, yang telah disampaikan oleh kelompok 1 benar sekali ya. Tangan untuk kelompok 1. Jadi anak-anak, tadi yang disampaikan oleh kelompok 1 di sini ada rumah adat gadang berasal dari Sumatera Barat. Lalu ada agama Islam, tempat beribadahnya ada di
kasih. Terima kasih kelompok 1, bisa kembali ke tempat duduknya lagi. Terima kasih, Bu. Baik anak-anak, selanjutnya Ibu akan menayangkan video pembelajaran yang kedua. Silahkan bisa diamati ya. Ya, Bu. Di negara ini ya, Indonesia dikenal luas akan keanekaragamannya. Beragam suku bangsa, budaya, agama, ras, dan bahasa saling berbaur jadi satu. Baik anak-anak, setelah kalian mengamati video pembelajaran mengenai toleransi tadi, nah Ibu akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai video pembelajaran tadi. Nah, yang pertama, apa saja keberagaman yang ada di Indonesia? Suku bangsa, Budaya, agama, ras, bahasa. Iya, benar sekali anak-anak. Selanjutnya, ada yang bisa menjelaskan apa itu toleransi? Iya, silahkan Desna. Toleransi dimaknai sebagai sikap toleran atau menghargai. Iya, benar sekali Desna. Nah, coba Ibu minta satu contoh toleransi yang kalian ketahui. Siapa yang mau menjawab? Saya Ya, silahkan Amanda. di lingkungan masyarakat, Ya, contohnya menghormati dan tidak mengganggu tetangga yang sedang melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. Iya, benar sekali Amanda. Nah, mengapa toleransi itu penting dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang tahu? Agar tidak tercipta perpecahan. Iya, benar sekali. Persaudaraan. Iya, benar sekali. Rukun. Iya, benar sekali yang disampaikan Amanda, Krisna, dan juga Yana. Nah, di sini Ibu akan membahas sedikit saja mengenai video pembelajaran tadi. Yang telah disampaikan oleh anak-anak tadi adalah benar semuanya ya. Jadi anak-anak, keberagaman yang ada di Indonesia itu ada suku bangsa, budaya, agama, ras, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian toleransi dimaknai sebagai sikap toleran, yaitu menghargai. Kemudian membolehkan pendirian misalnya pendapat, kepercayaan, kebiasaan, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada contoh toleransi. Nah, yang disampaikan oleh Amanda tadi benar ya, yang di lingkungan masyarakat itu contohnya tidak mengganggu masyarakat dalam memeluk agamanya masing-masing. Nah, contohnya apabila saat sedang beribadah, kita cukup mentoleransinya. Kemudian di lingkungan keluarga tidak mengganggu anggota keluarga lain yang melakukan hobi atau pekerjaannya. Kemudian menghargai perbedaan usia di antara anggota keluarga, misalnya kakak menyayangi adik dan adik menghormati kakak. Kemudian di lingkungan sekolah ada bersedia berteman, belajar atau mengerjakan tugas dengan semua teman tanpa memandang perbedaan suku, budaya, ras, agama, dan lain sebagainya. Kemudian menghormati dan tidak mengganggu teman yang sedang melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya masing-masing. Nah, anak-anak, sikap toleransi itu penting dalam kehidupan sehari-hari. Dikarenakan tadi benar yang disampaikan ya, supaya tidak ada perpecahan, supaya hidup rukun, damai, kemudian ada apa lagi? Meningkatkan keimanan, kemudian lebih menghargai perbedaan dan keragaman, mencegah kesalahpahaman, dan juga melatih rasa empati. Nah, baik anak-anak, silahkan bisa dibuka LKPD-nya ya. Sudah? Sudah. Jangan lupa menuliskan nama anggota kelompoknya terlebih dahulu. Ya, Bu. Baik, apabila sudah, di situ ada di halaman kedua anak-anak, di situ ada ayo kerjakan. Nah, yang pertama mengerjakan nama agama beserta tempat ibadahnya. Kemudian di halaman ketiga itu ada ayo kerjakan lagi dengan menuliskan nama rumah adat, nama pakaian adat, nama alat musik daerah, dan nama tarian daerah beserta daerah asalnya. Bisa dipahami? Bisa. Nah, sekarang coba anak-anak bisa dibuka lagi LKPD-nya. Itu ada di lembar 4. Di sini ada ayo kerjakan. Nah, di situ ada petunjuk pengerjaannya, mulai dari alur bahannya dan juga langkah-langkah pengerjaannya. Nah, minggu kemarin kan Ibu sudah menyuruh anak-anak untuk membawa lem dan juga gunting. Apakah sudah membawa hari ini? Sudah. Apabila sudah, sekarang coba digunting terlebih dahulu. Itu ada beberapa kartu toleransi. Kemudian dikelompokkan mana yang termasuk di menghargai keberagaman agama dan budaya di
keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Jika sudah dikelompokkan, silakan bisa ditempel pada tabel yang sudah tersedia. Baik, Bisa dipahami? Bisa. Baik, apabila sudah bisa, silakan bisa dikerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Waktunya 10 menit ya anak-anak. Ya, Bu. Baik anak-anak, apakah sudah selesai? Apabila sudah, sekarang coba kelompok mana yang mau menyampaikan hasil diskusinya ke depan? Kelompok satu, silakan kelompok satu bisa ke depan. Silakan kelompok satu bisa langsung saja menyampaikan hasil diskusinya mengenai agama dan budaya di Indonesia. Jadi, hasil diskusi dari kelompok kami yang pertama itu gambar agama Islam dan tempat ibadahnya di masjid. Gambar yang kedua yaitu agama Konghucu, tempat ibadahnya kelenteng. Gambar yang ketiga yaitu agama Kristen, tempat ibadahnya di gereja. Selanjutnya budaya. Yang pertama gambar rumah gadang berasal dari Sumatera Barat. Yang kedua gambar pakaian adat Jawi Jangkep berasal dari Jawa. Yang ketiga alat musik angklung berasal dari Jawa Barat. Yang terakhir ada tari merak berasal dari Jawa Barat. Iya, benar sekali. Silakan bisa mempresentasikan hasil kerja kelompoknya berupa menghargai keberagaman agama dan budaya di lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Baik, berdasarkan hasil diskusi dari kelompok kami, sikap menghargai perbedaan budaya dan agama di lingkungan keluarga, contohnya yaitu tidak mengganggu anggota keluarga lain yang melakukan hobi atau pekerjaannya. Iya, benar sekali Tisna. Selanjutnya, Kemudian contoh sikap menghargai perbedaan budaya dan agama di lingkungan sekolah yaitu bersedia berteman, belajar atau mengerjakan tugas kelompok dengan semua teman tanpa membedakan suku, ras, budaya atau agama mereka. iya benar sekali Amanda. Selanjutnya yang terakhir, Selanjutnya, sikap menghargai perbedaan budaya dan agama di lingkungan masyarakat. Contohnya yaitu menghormati dan tidak mengganggu tetangga yang sedang melaksanakan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing. iya benar sekali yang disampaikan oleh kelompok satu. Pada kelompok lainnya, ada yang mau menanggapi hasil diskusi dari kelompok satu? Tidak. Baik, apabila tidak, sekarang kita kasih apresiasi untuk kelompok satu. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Kelompok satu. Silakan kelompok satu bisa duduk kembali. Terima kasih Bu. Baik anak-anak, sekarang kan sudah selesai semua KPD-nya, sudah dikerjakan semuanya. Ibu akan membahas mengenai KPD yang sudah dikerjakan anak-anak. Untuk yang pertama di sini ada agama dan budaya. Benar yang disampaikan oleh kelompok satu tadi ya. Pertama ada agama Islam, tempat ibadahnya Masjid. Kemudian ada Konghucu, tempat ibadahnya Kelenteng. Kemudian ada Kristen, tempat ibadahnya Gereja. Kemudian di sini ada budaya. Yang pertama ada rumah adat. Yang pertama ada rumah adat Gadang berasal dari Sumatera Barat. Kemudian ada pakaian adat, ada Jawi Jangkep berasal dari Jawa. Baik, selanjutnya Ibu akan membahas mengenai pengerjaan KPD yang kedua, yaitu di sini ada sikap menghargai perbedaan budaya dan agama di lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Benar ya tadi yang disampaikan oleh kelompok satu, di lingkungan keluarga ada tidak mengganggu anggota keluarga lain melakukan hobi atau pekerjaannya. Kemudian di lingkungan sekolah ada bersedia bermain, berteman, mengerjakan tugas dengan semua teman tanpa membedakan suku, ras, budaya ataupun agama mereka. Baik anak-anak, untuk KKPD-nya Ibu ambil ya. Ya, Bu.
selanjutnya Ibu akan memberikan soal evaluasi. Nah, di sini nanti ada 10 soal, bisa dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh mencontek selama 10 menit. Baik, Ibu. Apakah sudah selesai semua anak-anak? Sudah. Baik, apabila sudah, Ibu akan mengambilnya kembali ya. Ya, Bu. Baik anak-anak, dikarenakan pembelajaran kita sudah selesai, sebelum kita menutup pembelajaran, kita akan menyimpulkan bersama-sama. Coba, tadi kita sudah belajar mengenai keberagaman budaya dan agama. Nah, budaya itu ada apa saja anak-anak? Suku, ras, bahasa, pakaian adat, alat musik, tarian. Iya, lagu daerah, benar sekali. Kemudian agama ada apa saja anak-anak? Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Nah, selanjutnya tadi juga sudah belajar mengenai sikap menghargai perbedaan budaya dan agama di lingkungan keluarga, sekolah, dan juga masyarakat. Coba sekarang di lingkungan keluarga ada apa saja anak-anak sikapnya? Tidak mengganggu anggota keluarga lain. Iya, kemudian di lingkungan sekolah ada apa saja sikapnya? Bersedia berteman. Berteman dengan siapapun. Iya, benar sekali. Kemudian yang terakhir di lingkungan masyarakat? Membagi mengganggu melaksanakan ibadah. Iya, benar sekali anak-anak. Jadi budaya di Indonesia itu ada tarian adat, alat musik daerah, kemudian ada rumah adat, ada lagu daerah, bahasa daerah, kemudian untuk agamanya ada Islam, Kristen, Buddha, Konghucu, Hindu, Katolik. Nah, tadi juga sudah disampaikan ya mengenai sikap menghormati perbedaan budaya dan agama di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Sepertinya anak-anak sudah paham semuanya ya mengenai materi kita pada pagi hari ini. Nah anak-anak, tadi Ibu sudah mengecek ya hasil dari soal evaluasi yang telah dikerjakan oleh anak-anak. Rata-rata hasilnya sudah bagus-bagus semua. Namun ada beberapa anak yang hasilnya itu masih di bawah KKM, yaitu 75. Jadi peserta didik yang tidak memenuhi KKM yaitu 75 akan diberikan bimbingan untuk mempelajari ulang materi yang telah disampaikan dan menyelesaikan soal remedial. Nanti akan Ibu berikan soalnya. Kemudian untuk peserta didik yang memenuhi KKM yaitu lebih dari 75 diberikan tugas untuk mempelajari materi pada pertemuan berikutnya, yaitu provinsiku bagian dari wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Bisa dipahami anak-anak? Bisa, Bu. Nah, bagaimana perasaan anak-anak setelah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Nah, anak-anak, dikarenakan tadi di awal pembelajaran diawali dengan lagu nasional, sekarang untuk menutup pembelajaran akan diakhiri dengan lagu daerah. Di sini akan menyanyikan lagu Ampar-Ampar Pisang. Silahkan anak-anak bisa berdiri. Ampar pisang, pisangku baru masak, masak biji di huruf bari-bari, masak biji di huruf bari-bari. Baik, terima kasih anak-anak. Silahkan bisa duduk kembali ya. Ya, Bu. Nah, baik anak-anak, karena tadi di awal pembelajaran diawali dengan berdoa, sekarang untuk menutup pembelajaran juga diakhiri dengan berdoa.
pembelajaran pada pagi hari ini dengan semangat. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.